Ya, selamat sore dengan saya kembali Afternoon Coffee Time Talks bersama Erwin Krisnanda di sini. Sore yang cerah, kita akan kembali dengan pembicaraan dengan talk show bersama dengan saya. Hari ini kita akan berbincang panjang dengan gitaris yang sekarang ada di Jakarta. Kita akan bicara tentang gitar, tentang hidup, tentang sound gitar dan semuanya. Ya, sekarang kita panggil eh, Fenandra untuk bersama dengan kita. Halo, Go. Halo, Dengar sore. suaraku? Sore. Dengar. Oh, mantap, Baik-baik mantap. An. Waduh. Akhirnya ketemu juga ini. Oke, Iya. iya. Thank you buat waktunya ya. Udah Sama-sama, Go. kasih waktu buat kita semua di sini. Jadi ini acaranya namanya Afternoon Coffee Time Talks bersama Mantap banget. saya. Pas Jadi banget aku juga bawa kopi. iya. Iya, jadi waktu ngopi kita ngobrol. Ngobrolnya Iya. tentang musik dan semua talk meet-nya harus dan selalu teman-teman dari Surabaya. Paling Oh iya, tidak sip. dari Surabaya, terus Arek kemana nih? Surabaya. Nah, Nah, area Surabaya. Dan saya mantap. ketika saya mencari teman untuk bicara tentang gitar, siapa ya? Tiba-tiba Wah, muncul di pikiran saya, Aan ini. Udah lama banget. Dan ya, enggak dengar beritanya. Terus saya mulai lihat, ya cari-cari. Oh, ternyata masih eksis juga. Wah, ini kayaknya pengalamannya akan sangat berharga untuk kita bicarakan sama-sama nih, An. Iya. Ini Aan ini nama lengkapnya Fenandra. Mungkin tidak banyak yang tahu, saya kenalin dulu. Aan ini dulu di Surabaya. kalau aku sejak di Surabaya udah dengar namanya Koko, Erwin Krisnanda itu sangat terkenal sekali di Surabaya sih. Dia pencipta Waktu lagu. itu, Uh-uh. oh, Waktu itu udah nyiptain lagu kan. Makanya aku oh dengar iya. terus udah menjadi sound consultant pada saat itu kan. Jadi aku, oh siapa ini? Aku cari tahu. Oh, memang pengetahuannya luar biasa sih. Oh, tahu juga ya. Wah, thank Tahu you. dong. Saya malah Sama-sama. kayaknya tahu dari jauh gitu. Dan saya dengar berita Aan ke Jakarta, dan saya percaya orang kalau ke Jakarta pasti mencari jalan yang ya artinya berani menantang jalan untuk maju, dan kayaknya pasti maju kalau di Jakarta karena Amin. tantangannya ya kan semuanya membuat jadi dewasa. Dan kalau sekarang saya bicara dengan Aan ini kayaknya wah sudah terbukti dari perjalanan panjang ini kayaknya Aan ya. Wah, Kalau boleh diceritakan sedikit, aman. An, Ya, gimana tuh? bagaimana proses kok tiba-tiba dari Surabaya harus ke Jakarta itu, apa itu waktu itu yang menjadi alasannya? Pada saat itu aku sih masih jadi orang yang idealis dalam bermusik. Jadi Hmm. karena aku punya idealis yang tinggi, terus kepengen kayak cari ilmu kemana ya? Aku bingung. Kalau kata orang kan Mm-mm. carilah ilmu ke negeri Cina. Cuman kalau ke Cina mahal banget Iya. biayanya kan. Terus Eh, di Surabaya kayaknya waktu itu ya. Kalau sekarang kan udah musik udah menyebar di mana-mana. Waktu itu belum ada Iya. sosial media, belum ada ini segala Hmm. macam. Jadi Iya. aku kok di Surabaya kayaknya eh, pengen berkembang kok susah banget gitu. Nggak ada Hmm. tempat untuk ini apa namanya, nggak ada tempat untuk menyalurkan gitu. Akhirnya aku lihat musisi-musisi Jakarta kok banyak banget yang jago-jago gitu. Pada saat itu kan cari ilmu, Iya. pengen jago, pengen apalah, pengen. Hmm. Nah, akhirnya nggak ada salahnya sih aku nyoba. Tapi itu berpikir selama 2 tahun Mm-mm. di Surabaya. Nah, kalau flashback sedikit, mengenal gitar dan belajar gitarnya di mana, An? Mengenal gitar, kalau aku mengenal gitar dari SMP. Dari SMP itu SMP. udah kenal sama gitar, udah zaman masih SMP kan, kalau megang gitar terus nyanyi di depan cewek-cewek kan pasti banyak yang denger ya. Oh, gitu. Iya, Motifnya iya. receh banget ya, motifnya receh banget ya. Iya. Oh, gitu. Iya. Ya Oh, jadi gitu. belajarnya di Surabaya ya. Bener, Jadi ke di Jakarta Surabaya. udah jago gitar nih ceritanya ya. Nah, Di di Jakarta, Surabaya belajar sendiri ya. atau ada Di guru di Surabaya Surabaya? aku sempat sempat les di Melodia, sempat les di Pak Priyatna, Oh, Pak Pri. Ya. sama almarhum Hariawan gitu. Oh, Hariawan. Iya. Pokoknya semua guru Oh. aku cari-cari tahu gitu. Oh. Tapi berarti anu ya, alirannya ini lebih ke rock berarti ya di sini ya.
belajarnya dulu rock, Guru-guru. terus ke Hmm. sini-sini akhirnya bisa belajar ke semuanya, jadi blues, jadi apa pop akhirnya. Mau nggak mau di Jakarta Ya, harus lengkap ya senjatanya ya ya. harus Oke. harus mau Nah, di segala aliran musik harus bisa menerima. oh ya. Nah, Ya. jadi waktu ke Jakarta sudah merasa bondonya, kemampuannya cukup gitu ya, sehingga Nah, berani ke Jakarta atau mau belajar lagi Jakarta ceritanya. nah, pertama aku merasa di Surabaya aku udah punya kemampuan cukup untuk Hmm. tanding, istilahnya tanding ke Jakarta ya. Nah, Oh, ternyata terus? di Jakarta, tapi kan juga aku pengen mencari ilmu juga kan. Nah, ternyata Iya, iya. eh, beribu-ribu ilmu aku temuin di Jakarta gitu. Oh. Jadi Mm-mm. ternyata aku di Surabaya ilmuku nggak ada apa-apanya, begitu aku masuk ke Jakarta itu lagu nggak tahu sama sekali. Jadi lagu-lagu yang Hmm. orang Jakarta mainin aku sama sekali buta gitu. Jadi waduh, aku harus gimana Oh. nih? Terus akhirnya Hmm. ya udah, aku setiap malam itu aku ngulik lagu, setiap hari kan aku nggak belum ada kerjaan, aku dengerin Mm-mm. semua lagu-lagu, aku list lagu, oh ini aku tulis 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 kan, jadi ngumpulin lagunya itu yang susah. Iya, Nah iya, banget. iya. Jadi pertama kali ke Jakarta itu gig-nya atau Heeh. tampilnya itu di apa itu? Di cafe, regular cafe, atau wedding, atau apa di Jakarta? Soalnya kan Kebet berarti mm, secara kemampuan sebenarnya teknik punya, tapi ternyata teknik yang nggak punya. punya adalah lagu ya, Wawasan bener. wawasan lagu. Nah itu Heeh. pertama tahunya apa? Karena di Jakarta masuk ke regular Heeh. cafe, di cafe Kalau ya. ya kalau di Jakarta masalah Mm-mm. lagu itu aku ketemu problem lagu karena waktu itu Mm-mm. aku gantiin temen main Mm-mm. gitar di salah satu kafe. Jadi dia nge-call aku tiba-tiba, kamu bisa nggak main Hah. hari ini? Udah aku bisain kan, aku nggak ngerti kalau Hah, chord, hah. paling gitaris kan biasanya ngejam-ngejam ngisi-ngisi doang gitu. Iya, 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 Nah iya. ternyata di situ mainnya cuma berempat, jadi gitarisnya ngelit, jadi dia yang Lu, bikin ini, aku wow, terus, mati kutu. Mati wah, itu kutu. pengalaman berharga itu ya. Iya, Langsung akhirnya bertobat itu. bertobat, aku langsung, oh iya ya, ampun ampun, aku nggak bisa milih lagu sembarangan nih kayaknya. Tapi sembarangan betul, iya, iya, iya. Terus Oh, waktu itu belum banyak wedding gig ya kayaknya ya, sehingga nggak uh, ngalami yang begituan ya. Atau di Jakarta akhirnya memang tidak ke, hah? ya setelah dari teman-teman reguler baru ketemu wedding gig. Nah wedding gig kan, kalau kalau Oh, wedding gig dikasih list, bisa ngulik duluan gitu. Kalau oh gitu reguler ya, kan ya. mendadak gitu. Iya, iya, iya. Terus Wah, ini pengalaman. setelah itu dapat kerjaan di RCM. Nah itu Hmm. ngiringin Alexa Key, The Virgin. Nah itu kan udah patok pakem terus. Nah itu nggak usah belajar lagi, bisa Oh, oh sempat masuk RCM ya, Republik sempet. Cinta Nah, Manajemennya Dani iya ya, benar, benar. ngiringi The Virgin juga. Virgin, Alexa Key, The Oh, Virgin. oh Alex Saki, ya ya Ya, waktu itu. benar. Oh, wah ini mulai sessionis ya. Ya, Jadi mulai masuk sesionis dari situ. istilahnya sessionis ya. Jadi Ya, bukan benar. hanya regular mainkan lagunya orang, tapi session untuk artis. Wah, wah Ya, pengalaman benar. luar biasa nih ya. Nah ini berarti secara gitar, secara lagu sudah dapat nih ya berarti ya. Nah Ya, saya benar. kira pengalaman yang paling penting buat saya sih, kalau main gitar ngikutin lagu dan sebagainya. Tapi kayaknya ini yang perlu kita bahas lebih lanjut ini. Ngulik sound gitar. Ya. Jadi teman-teman kalau kita main gitar, sepertinya cuma memainkan gitar itu supaya ngikuti lagunya. Tapi kayaknya nanti Aan kan banyak cerita mengenai bagaimana pengalaman ketemu dengan teman bermain yang sudah bukan lagi masalah gitar, tapi sudah dengan sound. Nah ini kayaknya satu sisi belajar yang lain ya An ya. Ya, Kamu ya. datang mungkin mikirnya main gitar, main Benar. lagu. Ternyata Ya, suatu ketika ada titik, mau ndak mau harus ngulik sound gitar ya. benar. Saya lihat Karena ya, saya lihat yang di YouTube Aan dan sebagainya, itu udah dewasa banget. Saya pikir, wah ini wah, sudah sampai sana. Gitu. Karena main gitarnya sudah bukan yang wah, pokoknya main ribet, tidak. Mainnya sangat kompositif, Aan, yang sekarang ya. Saya tidak tahu perjalanannya, karena pemain gitar yang dewasa pasti kompositif, tapi mainnya di tempat yang enak, soundnya juga enak. Nah, ini kita perlu belajar nih dari pengalaman Aan selama di Jakarta. Gimana, Aan, kalau bisa diceritakan, mulai kamu ketemu dengan masalah sound, dan kemudian apa yang dipelajari di situ? hmm,
Iya, Jadi iya, iya. ceritanya Gimana? aku ngulik sound Hmm. itu eh pertama dari gitar. Aku tuh udah beberapa kali ganti-ganti gitar ya. Terus Jadi pertama untuk ngulik gitar tuh, ngulik sound itu ternyata beda di gitarnya ya, An ya? Mm-mm. awalnya gitu. Jadi aku ketemu gitarnya Hmm. berubah lagi. Ternyata Mm-mm. gitar mempengaruhi. Jadi bagian-bagian dari gitar juga kayunya, terus fretboardnya ini paling ngaruh banget tuh. Fretboardnya Hmm. maple, rosewood itu berubah ternyata. Jadi harus ada settingan masing-masing. Terus kedua, aku ketemu di bikin set efek untuk ketemu di masing setiap tempat kok sering Mm-mm. berbeda. Nah, itu kendala juga tuh Mm-mm. yang kedua kayak gitu. Udah Mm-mm. gitarnya udah tetap nih, gitarnya udah sama. Mm-mm. Terus Mm-mm. settingannya udah nggak aku rubah. Tapi Mm-mm. begitu ketemu di tempat ini dan tempat lain, kenapa beda lagi ya? Gitu. Aku Iya. cari-cari tahu ternyata eh, setiap tempat punya equalizer masing-masing gitu. Punya Ada apaan? yang Tiap tempat equalizer punya apa? Oh, oke. nge-EQ sendiri-sendiri. Jadi itu yang bikin aku Hmm. nggak selalu ketemu di semua tempat. Akhirnya Oh, singkat cerita, ya, setelah perjalanan panjang, akhirnya aku bikin sekarang dengan teknologi yang sekarang. Oh ternyata ya. sekarang nggak perlu ampli gitar gitu. Terus Hmm. oh sekarang aku bisa bikin semuanya dalam satu efek dan aku bisa Mm-mm. langsung direct minta flat Mm-mm. aja beres Mm-mm. gitu. Nah, sekarang aku Beres. ngukur Oh, ngukur oke. speaker flat dari ngukur Mm-mm. untuk flatnya dari aku punya speaker di rumah flat. Nah, apa yang Mm-mm. aku dengar di situ ternyata kalau aku minta flat di tempat lain hasilnya nggak beda jauh dan aku akhirnya terapkan dengan itu Hmm. sampai sekarang gitu. Oh, gitu ya. Iya, Jadi pertama tadi untuk ngulik sound gitar yang baik, memang dari gitarnya ya. dari gitar. Jadi Setelah itu tadi yang dari pertama kok ya ganti-ganti itu karena ganti gitar, gitu. Ganti gitar suaranya berubah gitu ya. Tadi yang pertama. karena aku ganti-ganti gitar untuk nyari jati Hmm. diri. Aku pengennya kayak gimana? Aku pengennya kayak gini gitu. Hmm. Hmm. Jadi Hmm. masing-masing orang pasti beda, beda punya Ya, gitar, ya, ya. beda-beda gitu. Nah, aku waktu itu belum bisa menentukan aku pengen kayak gimana, tapi aku ngikutin gitar. Tapi ternyata nggak bisa. Aku ternyata harus Hmm. punya sound sendiri yang gitar itu harus ngikut aku gitu. Nah, tapi nggak sembarang gitar bisa ngikut aku gitu. Aku akhirnya Wah, memilih ini penting ini. ternyata ternyata aku nggak bisa pakai Gibson gitu. Gibson itu nggak cocok buat aku Oh. ternyata gitu. Tapi mungkin orang Mm-mm. lain bisa cocok. Nah, karena itu taste, kembali ke taste. Jadi Oh, ke akhirnya taste ya. ya ke Mm-mm. selera masing-masing. Ternyata aku nggak cocok, nggak bisa aku main pakai Gibson. Aku pernah pakai Gibson, cuman beberapa Hmm. bulan, akhirnya aku nyerah, jual lagi, ganti lagi. Oh. Gitu terus. Akhirnya berkali-kali aku gonta-ganti pakai Tele. Nah, Tele masih bisa. Jadi model-model gitar Hmm. juga pengaruh banget. Gitu. Nah, Itu akhirnya nentuin pakai pengaruh Strato sama kepada Ibanez. cara bermain ya atau style bermain kamu ya. Cara bermain, style, betul Oh, style. oh. Ya, nah itu Jadi dari taste ternyata awalnya. gitar itu yang pertama kan playability-nya ya. Jadi Benar, enaknya main kecepatan dan ketepatan. Yang kedua benar. baru sound-nya ya. Iya, Nah, taste-nya. kamu oke. Kalau dari gitar kan kayu dan sebagainya. Tapi kalau Bentuk pickup juga kamu pengaruh. tetap pakai. Oh, bentuk pengaruh ya? Bentuk ngaruh. Pengaruh untuk difoto atau memang pengaruh kepada permainan? Pengaruh ke nambah kegantengan ya. Oh, oh, oh iya. Oh, saya lihat kamu pakai PRS ya. Jadi Soalnya ternyata kalau ketemunya di PRS. Hah? bentuk Gibson kan aku pegang kayak apalagi gitar ES gitu. Kayaknya aku gede Gede. banget gitu. Gitarnya gede Oh, iya, dan iya, iya. nah itu ngaruh juga tuh. Oh, saya tadi lihat di YouTube yang kamu solo di pembukaan apa tuh? Marlboro atau apa? Oh Itu iya pas Marlboro banget. benar. Itu apa? Itu PRS ya? Itu PRS ya benar. Oh, makanya jadi bagus banget. Kamu pegang itu pas sama body kamu. Oh, itu Iya, ternyata. karena kecil ya Oh, bodinya. jadi ngaruh ya. Ngaruh. Oke. Iya, 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 iya. Jadi sekarang pegangnya PRS ya? PRS sama Strato lah. Strato masih Sama suka. Strato. Itu untuk kebutuhan sound yang berbeda ya. Tapi Ya kalau kebutuhan sound keliling kan berbeda. nggak mungkin bawa dua gitar. Akan milih yang mana dari dua ini? Bawa dua saya kok. Kadang-kadang sih. Oh, selalu bawa dua. Oh, selalu Kadang-kadang, bawa dua. kadang-kadang. Wah, Nggak selalu. kadang Bawa dua nggak selalu. sama akustik, udah pasti. Tapi Oh, selalu bawa akustik juga. ya selalu bawa akustik.
Tapi kadang Wah. bawa 3 sama elektrik 2 gitu buat ganti-ganti. Tapi kalau nggak memungkinkan ya paling 2. Elektriknya paling pilih yang PRS. Tapi Hmm. kalau misalnya luar kota yang berbahaya, misalnya daerah Mm-mm. yang kita nggak ngerti kayak gimana, aku mending bawa Stratonya aja gitu. Karena Tapi lebih kalau kuat. untuk tapi untuk kebutuhan misalkan, oh saya suka distorsi dari ini nih, dari PRS. Waktu diambil di Strato masih harus dapat juga kan, supaya nggak Harus kepikiran ya, dapat, benar harus dapat. dapat ya. Nah, Nah itu berarti tapi akhirnya aku bisa adjustment-nya, nemuin. hmm? Oh, Adjustmentnya aku jadi bisa nemuin di dari settingnya ya. ya dari settingan. Jadi aku punya settingan Mm-mm. untuk PRS, punya settingan untuk Strato. Jadi tinggal karena itu Oke. kebetulan pickupnya nggak terlalu beda jauh karena aku udah ganti yang Hmm. Strato, aku udah gantiin pickupnya yang outputnya kurang lebih sama. Dan Oh iya iya. karakternya juga kurang lebih sama. Ya beda-beda output Hmm. dikit lah. Akhirnya aku cuma rubah level output level input, sorry, level input dari efeknya. Hmm. Jadi supaya yang Oh iya. Strato lebih ngeboost dikit karena Strato lebih kecil gainnya gitu. Iya. Kalau nggak salah PRS kan humbucker ya, double coil semua ya, muka Humbucker belakang ya. ya. Ya, Kalau kebanyakan yang humbucker. Strato kan aslinya single coil Single semua ya. semua, betul. Nah, itu beda Apa banget. yang Nah, ada yang kamu ganti jadi double di custom gitu atau tetap pakai single yang untuk aku Stratonya? ganti jadi humbucker. Oh, ini kuncinya, teman-teman. Jadi kalau nah, wow, Maksudnya ini ini tujuannya biar sama sama karakternya sama yang PRS. Jadi kalau aku ganti ya nggak ya ya. terlalu timpang gitu. Ini salah satu cara ya. Ini, waduh, berarti ini memang sudah pengalaman sekali. Karena pemain gitar begitu soundnya ndak cocok, waduh, udah moodnya pasti hilang semua. Jadi kalau teman-teman pemain gitar yang masih tidak ngaruh dengan suara, main gitar apa aja sama, itu malah bahaya ya, An ya. Jadi Nah, sudah harus mulai harus aware dan mulai membedakan suara gitar, yang mana karakter, yang mana kita maui gitu ya. ya Jadi awalnya gitar sudah, bentuk tes kita sendiri. Awalnya kita oh, punya tes itu harus punya flavor sendiri dalam sound gitu. Setelah itu ya cari ya ya. gitu. Oh, oke. Nah, berarti setelah gitar harusnya ketemu preamp ya, An ya? Preamp dulu ya? Setelah gitar, maksudnya ini untuk Mm-mm. efek chain ya? Efek chain. Iya, iya. Setelah Bukan. gitar, kamu pakai preamp khusus atau langsung ke apa? Digital apa Settinganku efek sih gitu? sekarang langsung dari gitar langsung ke efek. Efeknya udah ada ampli, semuanya udah lengkap di satu efek itu. Jadi langsung Oh, jadi nggak gitar, pakai efek, preamp mixer. khusus ya? Mm-mm. Preamp udah ada di efek itu gitu. Kalau awal-awal dulu kan harus pakai ampli gitar ya, An ya? Sebelum Ya, sekarang pakai in-ear. benar. Ya, Waktu itu ada pengalaman nggak dengan ampli gitar? banyak banget. Jadi aku Banyak kalau banget ya. pakai ampli gitar dulu aku efeknya pernah pakai analog. Oh, Setelah Stompbox. bawa kemana-mana sering banget Hah? beda-beda soundnya. Aku udah tanya-tanya ke Oh, sound engineer-ku, mm-mm. katanya aku nggak rubah apa-apa kok gitu. Dan itu Hmm, waktu itu tour keliling Sumatera, mm-mm. apa namanya, sound rentalnya tuh sama. Ya. Cuman cuman beda di amplinya ampli lokal Hmm. gitu, lokal Sumatera. Oh, Ternyata ngaruh banget dari amplinya. Aku oh dapat iya iya ampli iya. rusak, dapat ampli yang Hmm, Marshall kan ada 4 tabungnya, 2 putus, itu ngaruh ya. banget, ngaruh banget. Iya iya. Kebetulan saya juga punya pengalaman seperti itu. Kan saya juga sound Ya, engineer sempat keliling juga. Jadi akhirnya tahu kalau wah kadang-kadang ketipu nih. Luarnya tetap Marshall 4 kali ya 12, suaranya tapi bagus. bunyi cuma 2 gitu Iya, kan. Terus speakernya lain-lain. bener. Jadi kadang-kadang ketipu. Pokoknya dia sesuai riders, padahal suaranya enggak. Ah, itu Iya, susah buat kita bener. memang. Nah, itu bener. Oh, gitu Sering ya. banget aku ketemu Hmm. kayak gitu. Kadang Nah, udah kalau dioprek, iya, speakernya udah diganti-ganti dalam. kok jadi kayak gini soalnya, waduh, ini kenapa nih? Iya, iya, iya. Oh, tapi waktu itu masih pakai ampli, jadi wah, apa namanya? Penting banget ya amplifier. Nah, sekarang
ketika tanpa ampli, ya jadi sekarang ya untuk teman-teman Ya, tidak harus dengan amplifier gitar. Kalau dulu caranya benar. kan dari gitar masuk ke efek, kemudian dari efek output ke ampli gitar. Ampli Ampli gitar. gitarnya ditodong mikrofon ya, ditodong Benar, mikrofon masuk betul. ke sound system. Jadi Benar. soundnya harus jadi di amplifier baru Di diambil oleh amplifier. ke sound system besarnya. Nah, Benar. kalau sekarang tanpa amplifier, apa nggak bedaan? Apa ada perbedaan yang merugikan atau malah lebih enak? Malah lebih enak tuh, karena Lebih enak ya? aku kemana-mana udah nggak berubah lagi soundnya. Karena kan efekku sendiri, kecuali efeknya rusak. Jadi berubahnya dari kita sendiri gitu. Jadi sekarang aku settinganku kemana-mana udah sama terus. Karena output dari efek itu sudah sama terus ya, kecuali rusak efeknya. Benar. Tapi gini, secara teori ya, ini setahu saya, kenapa harus pakai ampli gitar? Itu karena ampli gitar itu berbeda dengan amplifier yang lain. Ya. Jadi kalau kita pakai ampli gitar, misalkan keyboard, tancepin ampli gitar, suaranya bisa berubah. Jadi ya, karena kalau ada shaping low cut sama high cut. Betul, salah satunya ini memang betul shaping frekuensi. Jadi antara 50 Hz sampai sekitar 7 kilo itu adalah range dari ciri dari ampli gitar. Betul. Makanya terus cabinet simulator itu jadi diperlukan, kan itu meniru kabinet gitar yang tidak sama dengan ampli yang lain, termasuk setiap merek berbeda-beda. Ya. Dari 212, 410, 412 itu semua karakter yang berbeda, terus disimulatorkan oleh kabinet simulator itu ya. Ya, benar. Jadi sebenarnya menurut saya bukan berarti tidak butuh ampli gitar. Ketika kita nggak pakai ampli gitar, tapi kita nggak ketemu dengan kabinet simulatornya, berarti suara gitar kita bukan gitar gitu. Karena harusnya keluar sampai ke amplifier gitar itu. Nah, mengantisipasinya gimana, An? Menurut kamu ketika tanpa ampli itu, di efek itu apa yang berbeda sehingga dia bisa memunculkan karakter dari ampli gitarnya? Karena ampli gitarnya kan penting tadi itu, supaya jadi suara gitar beneran, gitu. Sekarang, teknologi sekarang di efek ada namanya impulse response. Jadi impulse response, ya? Dia seperti si kabinet simulator, tapi lebih modern gitu. Jadi dia bisa low cut high cut sesuai apa yang kita mau. Terus kita bisa bikin pakai mic apa gitu. Todongnya pakai mic apa. Jadi dia benar-benar simulator yang bisa kita custom. Atur. Gitu. Kalau dulu awal-awal yang muncul bisa gitu kan POD ya, Line 6 POD ya, yang model kayak kedelai merah itu sudah mulai bisa ya waktu itu ya. Berarti yang disimal waktu itu masih bukan impulse response, itu masih simulator semua. Ampliannya ampli simulator, kabinetnya kabinet simulator gitu. Udah kita cuma pilih doang kabinetnya apa, Marshall, Fender apa gitu. Kalau amplinya juga mau milih apa gitu. Kalau yang sekarang misalnya aku mau pakai matchless, terus aku bikin mic-nya SM57, satunya pakai ribbon dari belakang. Nah, itu bisa semua tuh. Aku pengennya open back belakangnya, nah gitu. Itu lebih kayak gitu kalau sekarang. Ini yang impulse response itu ya? Itu ya, di brand apa? Di efek brand apa? Hampir semua sekarang udah ada. Oh, hampir semua sudah pakai. Oke. Line 6, Helix itu udah pakai. Helix sudah. 11 rack, Headrush, Fractal, Camper. Zoom pun juga pakai. Gitu. Ya, kalau ini sedikit pengetahuan buat semua ya. Kalau secara analog, berarti kan dari gitar harus masuk ke preamp untuk membentuk suara gitar pertama. Benar. Kemudian masuk ke prosesor, yaitu dynamic processor seperti kompresor, expander, pokoknya yang dinamik. Setelah itu baru masuk yang ke efektornya seperti reverb, flanger, chorus, dan sebagainya. Nah, setelah itu kalau dulu berarti output terakhir misalkan mau stereo ya harus stereo delay, terakhir masuk ke amplifier stereo ya. Kalau enggak ya satu amplifier. Nah,
masuk di amplifier langsung ditodong sama ini apa mikrofon ya. Benar. Terus kemudian teknologi berikutnya masuk ke Line 6 itu tadi Aan bilang hanya simulator. Jadi milih amplinya ya Aan ya. Mau Iya, ampli apa? benar. Berarti Pilihan jadi apa? warna karakter preamp dari amplifier tuh bisa milih secara simulator ya. Iya, Kemudian setelah itu kabinetnya ya. Kabinet simulator berarti benar mau pakai kabinetnya. 412. Nah, dari sini sama yang tadi impulse response secara konsep hampir sama kan sebenarnya. Hampir Simulator sama, juga ya. sama aja. Iya, sama. Waktu dulu Aan pasti sudah nyobain semua. Bedanya Ya. yang paling signifikan misalnya dari POD yang itu ke Helix. Itu bedanya apa? Apakah pemilihan lebih bebas saja, apa kualitas suaranya berubah? Ya, kualitas suaranya beda banget kok. Beda banget. Oh, iya. Kalau yang zaman dulu. Iya, iya, iya. Nah, kalau waktu dulu tuh saya sempat nggak ngerti tuh dari gitar masuk ke segala macam efek. Habis itu langsung masukin nggak pakai ampli, langsung masuk ke kabinet simulator yang merah. Nah, itu soundnya benar, Oh, iya. tapi punch-nya nggak ada, gitu. Oh, iya, iya. Ternyata Jadi kenapa tetap itu? ternyata kita harus butuh amplinya, head-nya, karena itu cuma kabinet simulator kan, tapi head-nya nggak ada. Oh, Ternyata ini kita penting memang, sekali ini. ya gitar emang harus butuh head sama kabinet, gitu. Jadi Ya, kalau ya, ya, ya. headnya dari untuk nge-punch-nya, untuk powernya, kabinetnya untuk shaping Karakter tone-nya, elektrik gitu. gitarnya. Ya, Oh, iya, iya. gitu. Itu karena masuk ke setiap amplifier gitar, itu inputnya kan selalu preamp kan itu kan? Saya bingung tadi, Ko Erwin bilang gitar, preamp, terus segala macam, terus masuk ke ampli. Ya, karena kalau kita tanpa efek, nggak pakai digital efek, berarti kan kita masuk langsung ke ampli tuh. Jadi Nah, paling iya. sederhana kan gitar masuk ampli kan? Ya, Nah, waktu benar. masuk ampli itu, ketemu pertama itu dengan preamp. Preamp itulah Ya, yang kalau di membuat ampli, suara gitar kita bisa merubah bahkan sampai distorsi itu kan karena preampnya di boost kan itu. benar. Nah, kemudian dia masuk ke amplifier, dorong si kabinet speakernya. Itu kalau kita tanpa apa-apapun. Logikanya Ya, gini, An. Kalau kita masuk efek dulu, terus masuk ke ampli, berarti harusnya ampli itu ngasih warna lagi dong kalau preampnya dibuka. Karena input pertama masuk ke ampli itu sudah preamp. Nah, ini mungkin yang membuat berubah juga. Setting sudah oke semua, begitu masuk ampli, diputer preamp, berubah semua. benar. Kayaknya gitu ya? Iya, benar. Iya. Jadi, kalau mengenai ini, An, sedikit sebentar. Mengenai send return, pernah pakai nggak? Pernah. Jadi masih ampli. Ini bicara ampli dulu ya. Waktu send return, kamu gimana anunya, routingnya ketika pakai send return dulu? Pakai 4-cable method. Jadi gitar, ampli, input ampli. Dari send-nya ampli masuk ke modulation, efek modulation. Efek, Out-nya efek masuk ke return-nya ampli lagi. Nah, ini benar, karena suara gitarnya dibangun oleh si preamp itu dulu. Benar. Kemudian dikasih efek, efeknya insert balik ke ampli. Jadi suara gitarnya sudah dapat dari ampli itu sendiri ya. Karena setiap ya ada efek-efek yang harus dipasang sebelum preamp, seperti wah, kompresor. Oh gitu. ya. Nah, jadi kita betul, udah betul. berubah karakter dulu, baru ke preamp, baru ke modulasi. Yang bisa di send return adalah efek modulasi dan ambience. Gitu. Oh ya. Kalau Betul, kita betul, taruh betul. wah, efek mengubah frekuensi di send return, itu pasti berantakan frekuensinya. Betul, berubah semua ya. Jadi pembentuk suaranya sebenarnya yang betul itu preamp baru ke prosesor dynamic. Cuman karena kalau kita taruh di send return itu ada tadi Aan bilang mengenai wah dan kompresor di situ, jadi berubah. Saya kira memang betul harus ada di depan itu, terutama wah itu kan memang betul. Oh, wah ngalami juga ya analog. Nah, dari sini yang saya pikir sekarang ketika jadi digital, berarti preamp-nya warnanya sudah masuk ke efek itu ya. Jadi sebenarnya
nggak perlu preamp dari gitar ya. Harusnya Ya, langsung masuk ke return bisa ya mestinya ya. masuk ke return dari mana? Dari gitar ke return. Dari gitar kan ke efek. Heeh. Terus Udah ke jadi toh return. suaranya, Mm-mm. tinggal ke return supaya keluar di ampli itu. Kalau butuh ampli nih ceritanya. Ya, ya, Kan supaya nggak ngerubah warna gitar dan efek kamu, ya berarti benar. itu dimasukkan ke return aja. Jadi tidak kena preamp lagi dari ampli itu ya. Ya, kalau kita punya preamp sendiri ya. Iya, tadi kan Aan Ya, bilang preampnya sudah ada di efek. ya benar. Iya kan? Oh Tapi iya kalau iya iya. kalau efek yang sekarang dia udah Hmm. nge-shape tone juga. Kalau masuk ke return dia dari kabinetnya nge-shape lagi. Jadi berubah lagi. Oh, benar-benar. Jadi Heeh. ini semoga teman-teman Kalau yang mengerti ya. Kalau kita ya, pakai amplifier, kita membutuhkan hasil akhir yang keluar di kabinet speaker itu yang dipertaruhkan menjadi sound gitar akhir. Nah, ya karena benar. para pemain gitar yang sudah nge-shape di rumah ini sudah sampai ke suara kabinet simulator udah jadi, maka sebaiknya tidak perlu masuk ke ampli gitar lagi ya. Jadi itu sudah kayak pakai ampli gitar. Ini kayaknya poin buat kita ya. Betul. Kalau memang seharusnya gitar itu keluar terakhir dari ampli gitar yang notabene karakter terakhir dari speaker, ketika sekarang kita bermain tanpa ampli gitar, berarti sudah harus jadi seperti pakai speaker itu di efek ya An ya. Betul itu. Jadi saya pengen memberikan wawasan supaya menyamakan prinsip-prinsip, karena banyak yang belajar-belajar, beli alat, ternyata akhirnya ujungnya juga nggak puas gitu ya. Nah ini Aan yang Iya sudah benar. mengalami banyak, kemudian bisa memastikan ini hasil yang terbaik. Nah jadi sekarang kalau saya pengen tahu gearnya Aan dari gitar, elektrik, tadi ada Strato sama PRS, masuk ke efek apaan? Kalau saat-saat ini dulu aku udah gonta-ganti efek juga sih karena Ya. macam-macam, karena rusak, karena nggak cocok, karena macam-macam. Tapi sekarang Hmm. kebetulan lagi pakai ada yang pakai zoom, ada yang pakai headrush. Oh, endorse ya, An? Enggak kok. Enggak ya. Oh. Gimana Ini caranya? lebih jujur ini. Kalau endorse takutnya nggak jujur. Jadi kalau enggak endorse malah jujur ini. Oh, oke. Ini efeknya Aan ya. Wow. Tapi tadi saya dengar kalau keliling berani banyak bawa barang-barang ini berarti wah, berarti idealis banget ya. Dan juga untuk keamanan suara supaya mainnya lega ini. Nah, itu efeknya Aan. Dan di Ya. situ berarti sudah kumpul semua ya, dari preamp, Nah. semua modulation, terus wah dan sebagainya sudah kumpul di situ semua ya. Ya benar. Kenapa aku pilih ini? Sudah Karena di-set. ini kelihatan banget. Iya, bawah. keren ini. Jadi ada amplinya, urutannya gampang banget di setting. Kayak mindah-mindah barang Iya. sungguhan gitu ya. Kayak tinggal ngedrak-ngedrak doang. Iya. Oh. Nah, itu berarti kalau kita bicara sound, berarti kan tadi kita bicara mengenai preamp. Preamp itu disediakan untuk karakter awal gitar. Ya kan? Oh, mau cirinya seperti apa? Kalau zaman dulu kita bisa beli loh, An. Oh, saya butuh preampnya Marshall JCM. Itu beli cuman preampnya aja, satu rack kecil gitu, bawa kemana-mana Iya, seperti benar. bawa ampli gede. Cuman tetap Benar. itu dapat preamp, nggak dapat karakter kabinetnya belum gitarnya. Begitu ternyata muncul di kabinet, misalnya ampli apa ya, beda lagi ya. Beda Nah, lagi. setelah preamp berarti masuk ke apa ini? Setelah preamp yang pertama apa langsung ke reverb dan sebagainya atau dynamic processor dulu? Kalau efek Butuh apa aja? Kalau yang penting preamp, mending modulation. Modulation Modulation itu apa? Chorus, Oke. flanger, passer, tremolo, namanya, banyak lah. Ya. Terus Pokoknya yang merubah. Kayak delay, ya. Reverb, ya. Ya, delay, reverb itu ambience. Oh ya, ya. Berarti yang tengah modulation itu kan nggak selalu dipakai ya, itu untuk efek-efek tertentu ya. Tapi untuk yang core, suara-suara seperti distorsi, itu mungkin langsung ke ambience ya. Benar. Nah, setelah ambience kemanaan?
supaya teman-teman tahu. Setelah ambience sudah langsung ke mixer. Jadi kalau kalau aku nih Langsung ke di mixer. efek, kalau aku di Mm-mm. efek Mm-mm. gitar yang Mm-mm. tadi pengubah frekuensi kayak wah segala macam kompresor Iya. gitu. Setelah itu baru Uh-uh. ke preamp, head ampli, Oke. terus aku langsung masukin ke kabinet, aku send returnin Mm-mm. yang dari head tadi, send return sistemnya pakai tremolo ya macam-macam lah, modulation ambience ya. Modulation ambience aku masukin ke Oh. send return, jadi dari ampli langsung masuk ke mixer gitu. Oh ya. Jadi ini tadi yang dibicarakan terakhir kalau pakai ampli ya, pakai amplifier gitar ya, dengan Pakai sistem ini send juga, return. Oh, ini efek juga sama ya? ya bisa, Logikanya sama ya? Oh iya logikanya iya iya. gitu ya, benar. Heeh. Jadi terakhir di ambience Ambience sudah untuk masuk lari kirim. ke, nah kirimnya yang tadi impulse response itu atau kabinet simulator terakhir kan setelah ambience ya? Enggak, yang tadi di head, Di habis itu depan. masuk ke impulse response. Dari head ampli masuk ke impulse Oh, response. Nah, head amplinya head nge-send ke ampli itu bicara di efek juga ya? head ampli di Jadi efek ya. di efek ya. Ini kita sekarang Ya, bicara tentang digital effect. Jadi benar, waktu digital gitar effect. masuk, ketemu dengan wah dengan kompresor, kemudian masuk ke preamp atau yang disebut head ampli tadi, jadi milih preampnya gitu ya. Benar. Nah, setelah Preampnya, milih preampnya, baru masuk ke modulation ya. Modulation, send modulation, send ke kemudian modulation, kemudian ke ambience. ambience. Tujuannya itu kalau Nah, send habis itu, berarti seperti insert ya, jadi enggak ya ngefek benar, ke seluruhnya. betul, Oke. benar. Kita Tadi terus return lagi ke impulse response. oh, jadi impulse response selalu terakhir kan memang ya? Iya, benar. Ya.